Jika Anda diberi kesempatan untuk mengulang hidup Anda menjadi muda kembali, dan Anda boleh memilih wanita manapun yang Anda mau, siapa yang Anda inginkan? Titi Kamal, Dian Sastro, Elvi Sukesi, Koni jari siapa? terserah Anda. Bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang akan membatasi apa yang dia bisa capai di dalam hidupnya. Bagaimana ceritanya? Assalamualaikum rekan-rekan Millionaires Club. Kita ketemu kembali di episode yang ke-8. Konon katanya ada sebuah desa di mana terdapat sebuah danau misterius. Danau itu bisa memberikan sebuah keajaiban di dalam hidup setiap orang. Kabarnya danau itu bisa merubah wajah kita dan tubuh kita sesuai dengan apa yang dia inginkan. Apa yang dia katakan akan menjadi kenyataan. 2 orang wanita dan 1 pria. Anda masih ingat cerita saya tentang Bondet? Akhirnya Bondet ini berpacaran dengan Katmiatun, nenek kaya dan terkenal sukses di desanya. 2 orang pasangan yang sedang dimabuk asmara ini datang ke desa Jurang Kuping, dan di situ ada danau. Dia tanya kepada Satiem, seorang perempuan yang sedang membersihkan padi. Ibu, mulai muncul. Betul ya, di sini ada kolam sama atau sungai yang bisa bikin kita jadi cantik seperti yang kita mau. Oh, di balik yang ini kumat. waduh, ya enggak tahu ya Bu, itu katanya memang begitu. Tapi ya dicoba aja Bu, siapa tahu. Ayo Mas Bondet, kita coba, kita nyemplung. Aku kepingin kita ini tambah langgeng biar kamu tambah cinta sama aku. Langsung Katmiatun ancang-ancang, rok diangkat, siap lari, tapi sebelumnya dia berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Aku kepingin jadi Dian Sastro. Joy, temenan nih, bener, ternyata dia bisa jadi Dian Sastro. Aku juga kepingin, aku mau. Oh ya lupa, aku berdoa dulu. Aku pinjam duit, wah amat sulit. Kawan-kawan pada sulit, tidur pun sulit. Pemasukan sedikit, tahu kepala ini rasanya sakit. Aku mau jadi Titi Kamal. Wih, pacarku jadi cantik. Aku juga kepingin, aku mau juga. Bondet langsung berdoa. Aku pinjam duit, wah amat sulit. Kawan-kawan pada belit. Bondet langsung ambil ancang-ancang, pelorot katok, pelorot celana, langsung dia lompat. Karena tidak hati-hati, kakinya terantuk batu. Aduh. Dan dia mengumpat. Monyet. Seminggu setelah peristiwa itu, mereka putus. Janjian ketemu di kafe. Karena yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Rekan-rekan semua, apakah Anda mengharapkan sebuah keajaiban? Setiap orang pasti menginginkan terjadinya hal-hal yang indah dan ajaib di dalam hidupnya. Kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana menemukan keajaiban melalui satu cara, yaitu membersihkan diri Anda terlebih dahulu. Anda tidak bisa meraih sebuah keajaiban jika Anda tidak tahu bagaimana cara membersihkan diri Anda. Nah, ada 3 hal yang perlu Anda lalui untuk bisa membersihkan isi pikiran Anda yang sudah terlanjur dikotori oleh peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, yang membuat Anda menjadi seperti saat ini. Bahwa apa yang terjadi di masa lalu bukanlah apa yang akan terjadi di masa depan. Itu tergantung dari bagaimana Anda menata pikiran Anda. Yang pertama, singkirkanlah pemikiran yang negatif dan fokuslah kepada hal-hal apa yang Anda inginkan. Berhentilah untuk fokus kepada hal-hal yang bersifat negatif. Latih mental Anda untuk menghindari hal-hal yang membuat Anda jadi negatif.
Stoplah Anda untuk bergosip atau mengulang kembali peristiwa yang membuat hati Anda menjadi tidak nyaman, tidak enak, dan menjadi emosi. Pernahkah Anda ketemu dengan seseorang yang dia tidak pernah mengatakan hal baik tentang apapun, atau selalu mengatakan hal buruk tentang setiap orang? Di antara kita pasti punya orang seperti itu. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda bersama dia? Apakah Anda merasa nyaman? Bahkan seringkali saya merasa lelah kalau terlalu lama bersama orang itu. Karena energi negatif akan menguras cadangan deposito rekening positif Anda untuk menjadi sama dengan orang yang sedang Anda ajak bicara. Hukum tarik-menarik, law of attraction, akan bisa mendukung dan justru juga akan bisa melawan Anda apapun yang Anda lalui, tergantung dari titik fokus Anda. Yang kedua, beranilah meminta sesuatu yang besar. Ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Kapan terakhir kali Anda bisa meraih sesuatu yang besar? Pernahkah Anda meraih sesuatu yang Anda pikir mulanya tidak bisa, ternyata bisa Anda capai? Kapan terakhir kali Anda berhasil membuat sebuah keputusan yang sangat besar, dan akibat keputusan itu membuat Anda menjadi antusias dan penuh semangat? Misalnya, Anda berhasil membuat sebuah keputusan untuk memulai bisnis yang baru, atau Anda membuat keputusan untuk meningkatkan level kualitas hubungan Anda dengan pasangan Anda, dengan calon istri atau suami Anda. Bukankah peristiwa itu akan membuat Anda semangat? Ataukah Anda ketemu dengan seseorang yang begitu mampu menginspirasi Anda setiap harinya? Sering-sering berdekatan dengan orang seperti itu membuat Anda jadi penuh energi. Berani mengambil keputusan yang besar seringkali membuat Anda penuh antusias. Rekan-rekan, Anda perlu memahami bahwa pada saat Anda bergerak dan maju menuju sesuatu titik, Anda perlu bertanya kepada diri Anda, apakah ini penting buat saya? Apakah ini berharga untuk saya? Dalam bidang apapun. Termasuk ketika Anda menghadapi peristiwa yang buruk, yang tidak Anda inginkan. Sehingga Anda punya dua pilihan, Anda marah atau Anda melupakan. Sebelum Anda memutuskan, tanyakan kepada diri Anda, apakah ini benar-benar penting untuk Anda? Benar-benar berharga untuk Anda? Apakah ini akan bisa membawa Anda kepada hidup yang lebih baik? Ataukah justru sebaliknya? Faktanya, ketika setiap orang menginginkan sesuatu yang hebat terjadi di dalam hidupnya, keyakinan dialah yang justru membatasi untuk bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Ini ada hal yang aneh. Semua orang kepingin punya kehidupan yang luar biasa, tetapi justru keyakinannya itulah yang membuat dia tidak bisa capai. Saya ambil contoh misalnya. Jika Anda lapar, berapa piring nasi yang bisa Anda makan? 1 piring, 2 piring, 3 piring, 10 piring? Anda belum makan saja, Anda sudah bisa membuat batasan. Saya tidak mungkin makan lebih dari 10 piring. Maksimal 2 piring. Tapi Anda belum tahu bahwa ternyata piringnya boleh jadi kecil sekali. Sehingga 10 piring isinya sama dengan setengah piring. Bahwa imajinasi terhadap nasi 1 piring itu disamaartikan dengan persepsi kita tentang nasi di dalam piring itu yang nasinya menggunung. Padahal tidak selalu seperti itu. Bahwa sebuah kata dan kalimat itu akan mempengaruhi makna kita terhadap sesuatu hal. Biasanya kita ini tahu apa yang akan kita capai di masa depan. Setiap orang ingin hidupnya enak. Tetapi ketika dia menetapkan apa yang dia mau, dia sebenarnya sudah tahu apa yang nanti dia bisa capai. Aneh kan? Apa yang dia inginkan belum terjadi, tetapi pada saat ini dia sudah menggambar apa yang maksimal yang dia bisa capai. Saya ambil contoh. Kepingin punya rumah atau mobil? Iya. Mungkinkah Anda memiliki mobil sport car? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Mengapa? Padahal setiap orang bebas untuk menentukan apapun yang mereka inginkan.
Penyebabnya adalah dia dibatasi oleh keyakinan. Dan keyakinannya ini dipengaruhi oleh informasi yang sudah pernah masuk di dalam dirinya sebelumnya. Anda tidak akan pernah bisa membersihkan pikiran Anda menjadi betul-betul seperti kertas putih, manakala Anda tidak berupaya untuk membuat sebuah target, suatu planning yang betul-betul membuat Anda semangat tanpa dibatasi oleh kecemasan dan kekhawatiran. Ketika saya mengejar posisi menjadi peringkat $1 million income team atau MDIT, saya tidak tahu bagaimana caranya saya bisa mencapainya. Tetapi keputusan atas posisi itu membuat setiap hari saya merasa hari saya penuh dengan berkah. Saya digerakkan oleh sebuah motivasi, sebuah keinginan yang kuat untuk bisa mencapai. Dan itu bisa mempengaruhi bagaimana perilaku saya. Secara alamiah, saya menghindarkan diri dari semua input-input negatif yang akan semakin mengotori pikiran saya. Jadi salah satu cara untuk bisa membuat Anda jadi bersih adalah Anda mempunyai goals yang besar. Saya akan berikan contoh lagi tentang bahayanya memiliki keyakinan yang memenjara Anda. Misal, Anda diajak teman Anda masuk ke hutan dan di situ ada gua yang gelap dan itu Anda tahu ada lorong dan teman Anda menanyakan, "Ayo kita masuk." Apa jawaban Anda? Anda bisa menjawab, "Ayo kita coba." Bisa juga Anda katakan tidak. Kenapa tidak? Karena ada kecemasan, ada kekhawatiran yang sudah tertanam di dalam diri kita atas kegelapan itu. Mungkin Anda khawatir ada ular, mungkin Anda khawatir ada hantu, atau kekhawatiran apapun yang menyebabkan Anda tidak melakukan apapun. Nah, saat Anda menetapkan sebuah tujuan besar dan Anda tidak tahu bagaimana mencapainya, itu sebenarnya tidak buruk. Itu akan meningkatkan, memaksimalkan potensi diri Anda, mengaktifkan yang namanya the law of attraction. Jadi, saat Anda sangat menginginkan tapi Anda tidak tahu bagaimana mencapainya, maka miracle akan bekerja. Dan hukum law of attraction itu akan berjalan. Yang ketiga adalah putuskan untuk membersihkan pemikiran negatif tentang peristiwa itu. Ingatlah rekan-rekan, sebelum Anda bersedia untuk menghindari dan membersihkan diri Anda, hati Anda dari reaksi emosional, maka Anda tidak akan pernah bisa melangkah maju. Dan ini sebenarnya keputusan yang sederhana kok. Anda hanya tinggal memutuskan yes or no. Coba Anda ingat-ingat, peristiwa apakah yang membuat Anda kalau Anda ingat, Anda begitu emosional, entah marah, kecewa, atau Anda jadi kesurupan barangkali. Itu yang perlu Anda cari. Mengapa pemikiran itu muncul? Mengapa perasaan itu begitu menggelayut di dalam pikiran Anda? Anda ingat-ingat lagi, pasti setiap orang punya pengalaman hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau Anda sudah tahu asal muasalnya yang membuat perasaan Anda menjadi tidak nyaman, maka Anda akan bisa lebih memahami bagaimana tubuh Anda yang sesungguhnya, memahami diri Anda yang sesungguhnya. Yang keempat, tadi saya bilang ada 3, ternyata ada 5 ya. Oke, bonus buat Anda, yaitu nevilisasi tujuan Anda. Seorang pakar, Neville Goddard, mengatakan, Anda harus bertindak seakan-akan apa yang Anda inginkan itu terjadi hari ini. Anda sudah merasa menerimanya saat ini. Dan ini sejalan dengan pelajaran yang saya peroleh pada waktu saya berdoa. Semua doa yang diajarkan oleh Nabi kita, Rasulullah SAW, itu adalah menggunakan kalimat present tense. Sebuah kalimat yang terjadinya hari ini. Apapun doanya, kalimatnya adalah kalimat masa kini. Menginginkan hidup enak nanti, itu menggunakan kalimat saat ini. Apa artinya nevilisasi? Bahwa Anda mampu melihatnya, merasakannya, itu sudah terjadi dalam kehidupan Anda. Dan Anda memiliki emosi yang sangat kuat atas kejadian itu. Apa sih manfaatnya emosi terkait dengan impian? Emosi itu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap
gerak langkah kita. Kalau Anda emosinya rendah, tidak kuat, maka langkah Anda juga tidak akan kuat. Energi itulah yang akan membuat Anda memiliki kesempatan untuk melihat jalan dan kemungkinan tercapainya sesuatu yang Anda impikan. Nah, apa bedanya antara visualisasi dengan impian? Sesuatu disebut sebuah visualisasi adalah Anda bisa melihat barangnya dalam mental, bisa merasakan, bisa mencium baunya, Anda bisa mendengarkan suaranya. Sehingga nefilisasi dalam hal ini adalah Anda mampu memvisualisasikan apa yang Anda inginkan untuk terjadi hari ini seperti Anda melihatnya langsung. Ibarat contoh, Anda menginginkan sebuah rumah. Itu impian. Tetapi kalau Anda memvisualisasikan sebuah rumah, maka Anda bisa melihat dari di benak mental Anda saat Anda di belakang, Anda bisa melihat ada rumput yang hijau. Kemudian Anda bisa merasakan baunya pohon cemara. Anda bisa mendengarkan suara gemericik air sungai yang mengalir deras hingga mengenai lengan Anda. Itu visualisasi. Semakin Anda bagus di dalam visualisasi, maka pikiran Anda akan menjadi semakin jernih dan Anda akan bisa mendapatkan sebuah keajaiban. Yang kelima adalah lupakan. Lupakan semuanya. Aneh nggak sih? Di awal tadi saya cerita untuk pertama kita bersihkan pikiran kita. Kemudian bagaimana kita mampu memvisualisasikannya. Dan kita perlu membuat impian yang besar sekalipun, yang mungkin belum pernah kita capai. Yang sekarang yang kelima malah disuruh melupakan. Iya. Rahasia untuk mencapai apa yang Anda inginkan adalah kunci kontrolnya adalah bukan di tangan Anda. Berikan sebuah ruang agar alam semesta ini akan mengambil perannya yang terhebat membantu Anda meraih apa yang Anda inginkan. Ketika Anda sudah mendesainnya, Anda bisa membayangkannya, bisa merasakan, mencium baunya, dan kemudian Anda melupakannya, maka itu seperti halnya Anda sudah menulis, kemudian Anda menutup tulisan yang Anda sudah bikin itu masuk ke dalam amplop dan Anda tinggal kirimkan. Dan biarlah sistem akan bekerja. Melupakan artinya Anda tidak berusaha lagi untuk mengontrol hasilnya. Berikan ruang kepada alam semesta. Dalam hal ini adalah kepada Tuhan yang menciptakan kita. Ketika Anda mencapai apa yang Anda inginkan dan Anda memasrahkan segalanya, maka saat Anda meraih, Anda betul-betul akan mendapatkan kegembiraan yang luar biasa karena Anda tidak bekerja sendiri. Kita menjadi merasa bagian dari alam semesta yang luas ini. Sangat berbeda kalau Anda meraih apa yang Anda inginkan 100% dari kontrol Anda. Itu biasanya hal-hal yang tidak terlalu besar. Tetapi kalau Anda menginginkan sesuatu yang besar dan Anda tidak tahu bagaimana mencapainya, dan Anda memasrahkan segalanya kepada Tuhan dengan melupakan, maka Anda menaiki satu level yang lebih tinggi dari level yang sebelumnya. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu Anda semua agar kita bisa mendapatkan miracle. Ingat, Anda tidak bisa mendapatkan miracle sebelum membersihkan diri Anda dari segala hal-hal yang negatif. Jangan lupa klik subscribe dan klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi, dan kita akan belajar dari vlog kita selanjutnya. Mari kita sukses bersama-sama.